Bab 150. Jalan Kecepatan. Harley tertegun, segera melakukan teknik langkah misterius dengan menginjak teknik 1000 bayangan dan dengan cepat mundur. Namun, kecepatannya masih lambat. Ada bayangan rubah berwarna merah lewat di sisi miring, goresan berdarah pun muncul di lengannya. Jika dilihat lebih dekat, dapat terlihat bahwa itu dicengkeram oleh cakar yang tajam. Kecepatan ini terlalu menakutkan. Harley mengeluarkan pedang Cixiao sambil mundur dan menebas. Namun, pedangnya menebas kekosongan, bahkan tidak menyentuh bulu rubah angin. Sebelum berbalik, bayangan rubah merah lain melintas, dan noda darah lain ditambahkan ke tubuhnya. Bahkan tanpa penekanan gelang Yuying Qixing, aku tidak bisa mengikuti kecepatan rubah angin. Harley menggertakkan giginya dan mencoba yang terbaik untuk mengayunkan pedang Cixiao, membentuk formasi pedang Big Dipper. Au! Seekor rubah angin bergegas ke arahnya, dan bayangan rubah besar muncul, menghancurkan formasi pedang pertahanan Harley. Harley terkejut, mengerang dan mundur, sementara rubah angin dengan tubuh yang kuat tidak terluka sedikit pun. Puff, puff, puff. Selama mundur, bayangan rubah merah muncul bersilangan, dan setiap kali mereka muncul, noda darah akan tertinggal di tubuh Harley. Telapak petir. Harley meraung, telapak petir dikerahkan ke arah bayangan rubah berwarna merah yang bergegas ke arahnya. Boom! Bayangan rubah berwarna merah terlalu cepat. Harley gagal memukul dengan telapak tangan, malah menghancurkan batu besar di belakang rubah angin. Teknik mengguncang gunung. Ilmu satu jari matahari. Mighty Dragon. Selanjutnya, Harley mengerahkan teknik hitam dengan putus asa. Meski teknik rahasianya bagus, dia tidak mencapai apapun. Rubah angin layak menjadi monster yang dikenal karena kecepatannya. Sejak pertarungan, Harley terus-menerus terluka, dan yang membuatnya kecewa, dia bahkan belum pernah melihat wajah rubah angin secara utuh. Setelah setengah jam, jubah Tao yang dikenakan Harley telah berubah warna menjadi merah, dan ada tidak kurang dari 100 bekas cakar di tubuhnya, bukan karena dirinya kurang kuat, tapi karena kecepatan rubah angin terlalu aneh, kekuatannya tidak dapat digunakan. Harley benar-benar kehilangan kesabaran, dan bahkan teknik rahasia yang paling dia banggakan tidak bisa mengikuti kecepatan rubah angin. Ini membuatnya merasakan rasa frustrasi yang belum pernah ada sebelumnya. Guru, beri aku beberapa petunjuk. Harley, yang dibuat gila oleh rubah angin, tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Fen Shichu, yang tertidur dengan bersila di udara. Konsentrasi, tenang. Fen Shichu hanya mengucapkan ini, lalu dia diam. Hanya begitu. Ini baru hari pertama, apa yang membuatmu begitu buru-buru? Kata-kata Fen Shichu membuat Harley hampir muntah darah. Jika aku tidak membiarkanmu menderita, bagaimana kamu bisa ingat? Fen Shichu masih tidak membuka matanya, dia berkata dengan senyum, hitung saja berapa lama kamu bisa bertahan, anak muda. Bagus untuk sedikit menderita. Mendengar ini, Harley tiba-tiba memiliki keinginan untuk memaki orang. Puff, puff. Rubah angin masih mengamuk, dan setiap kali melewatinya, akan ada bekas darah di tubuh Harley. Tidak tahu sejak kapan, Harley jatuh ke genangan darah. Seluruh tubuhnya benar-benar kehabisan energi sejati, dan dia pingsan. Pada saat ini, Fen Shichu bangkit dan membawa Harley pergi. Pada malam hari, di sebuah gua, api unggun menyala terang. Harley yang setengah mati berdiri sambil menggosok pelipisnya. Hah! Dia kaget. Harley memutar matanya dan menemukan bahwa gua ini tampak familiar. Setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Bukankah gua ini adalah gua yang sama di mana dia dan Len Shichu melewati malam itu? Ah! Oh! Ah!
Entah kenapa, Harley Ye memiliki ilusi, mau tidak mau mendengar suara Len Sichu malam itu, terutama memikirkan tubuh yang tanpa cacat itu, membuatnya merasa geli di sekujur tubuhnya. Sudah bangun. Di samping api unggun, Fen Sichu, yang sedang tertidur bersila, membuka matanya, kata-katanya membuyarkan lamunan Harley Ye. Sudah bangun. Harley Ye menyentuh ujung hidungnya dan diam-diam berpikir bahwa dunia ini benar-benar aneh. 2 bulan lalu, dia dan Len Sichu bermalam di sini, dan 2 bulan kemudian, dia duduk di dekat api unggun bersama Fen Sichu. Tidak tahu apakah dia akan mencekikku di tempat jika aku memberitahunya tentang malam itu sekarang, bisik Harley Ye dalam hatinya. Apakah kamu tidak ingin membicarakan perasaanmu terhadap rubah angin hari ini? Fen Sichu melirik Harley Ye. Sakit. Harley Ye hanya mengucapkan satu kata, dan tidak lupa mengusap wajahnya yang bengkak. Lalu menurutmu berapa perbedaan kecepatan antara kamu dan rubah angin? Kecepatan kami tidak pada level yang sama, bisik Harley Ye. Sebenarnya, kami bisa memperlambat mereka. Fen Sichu tersenyum santai. Mendengar ini, mata Harley Ye langsung berbinar, mengetahui bahwa Fen Sichu akan memberinya wejangan. Dia menggosok tangannya dan mencondongkan tubuh ke depan, tersenyum dan bertanya, "Guru, bagaimana aku bisa memperlambat mereka?" Ini sangat sederhana, jika kecepatanmu lebih cepat dari mereka, bukankah kecepatan mereka akan melambat secara alami? Masalahnya, kecepatanku sudah mencapai batasnya, kata Harley Ye buru-buru. Sepertinya penderitaanmu masih kurang. Fen Sichu bangkit sambil tersenyum, lalu meraih kerah Harley Ye dengan satu tangan, dan membawa Harley Ye langsung keluar dari gua. Latihan penyiksaan berlanjut. Au, au. Segera, malam yang sunyi itu dipecahkan oleh raungan binatang buas yang berurutan. Di tengah malam, Fen Sichu melemparkan Harley Ye ke tempat monster rubah angin lagi. Harley Ye yang baru saja pulih, jatuh ke dalam mimpi buruk lagi. Tidak sampai fajar menyingsing, Fen Sichu kembali ke gua dengan Harley Ye yang berdarah. Dengan cara ini, hari demi hari, 9 hari lewat dalam sekejap mata. Selama 9 hari terakhir, Harley Ye tidak tidur nyenyak, dan Fen Sichu tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk bernapas. Begitu dia pulih, dia akan dilemparkan ke tempat di mana monster rubah angin berada. Setiap kali dia kembali, sekujur tubuhnya penuh bekas luka. Tentu, penderitaan Harley Ye selama 9 hari terakhir tidak sia-sia. Kecepatan gerakannya, di bawah tempaan rubah angin, jelas telah membuat terobosan. Meskipun dia masih tidak bisa mengikuti kecepatan rubah angin, manfaat yang dia dapatkan tidak kecil. Kembali sebuah hari yang cerah, dan Harley Ye dilemparkan ke wilayah monster rubah angin lagi. Au! Saat Harley Ye mendarat di tanah, bayangan rubah merah muncul dari sisi diagonal. Melihat hal itu, Harley Ye buru-buru mengerahkan teknik langkah misterius untuk menghindar, dan bayangan rubah berwarna merah melewati tubuhnya begitu saja. Au! Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, rubah angin kedua datang, diikuti oleh yang ketiga, yang keempat. Harley Ye mulai kewalahan, meskipun gerak kaki teknik 1000 bayangan sangat misterius, itu jauh dari mampu untuk mengimbangi kecepatan munculnya bekas luka di sekujur tubuhnya. Pada titik ini, Fen Sichu, yang bersila di langit, perlahan membuka matanya dan berbisik, "Konsentrasi, tenang." Mungkin, sejak dia membawa Harley Ye untuk melawan rubah angin, hanya kata ini dari awal hingga akhir. Konsentrasi, tenang. Harley Ye, yang mundur dengan mengenaskan, tidak pernah berhenti melafalkan 2 kata ini di dalam hatinya, tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa mengikuti kecepatan rubah angin, dan noda darah di tubuhnya muncul satu demi satu.
Apakah kamu tahu mengapa 9 hari pertama aku membuatmu menderita dan tidak pernah memberimu nasihat? Di atas awan, Fen Shichu berkata dengan ringan. Aku tidak tahu, Harley Ye menjawab sambil menghindari terjangan rubah angin. Yang disebut kecepatan tidak ada hubungannya dengan kultivasi orang. Fen Shichu berkata lagi, teknik tubuhmu misterius. Tetapi misteri semacam inilah yang membuatmu begitu mengikuti aturan sehingga kamu tidak dikuasainya, tetapi itu yang menguasaimu. Kata-kata Fen Shichu tidak jelas, tetapi Harley Ye, yang berjuang keras, mendengarkan dengan seksama dan diam-diam merenung di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Fen Shichu benar-benar mengajarinya selama 9 hari ini. Kecepatan juga sebuah jalan kecepatan. Manusia yang mengendalikan jalan, bukan jalan mengendalikan manusia. Sementara Harley Ye merenung, kata-kata Fen Shichu terdengar lagi. Orang yang mengendalikan jalan, bukan jalan mengendalikan orang. Gumam Harley Ye. Kecepatannya tak terhingga, mengikuti bentuk seperti bayangan, ada ribuan benda, dan hati seperti ilusi. Diam-diam, arti sebenarnya dari teknik 1000 bayangan melintas di benaknya. Teknik 1000 bayangan memang merupakan metode rahasia terbaik dalam teknik hitam. Memang misterius, begitu misterius sehingga dia tidak berani mempertanyakan arti sebenarnya darinya, tetapi misteri inilah yang membatasinya, sehingga dia tidak berani keluar dari belenggu yang sudah nyaman ini. Sehingga dia berada di tempat ini dari awal sampai akhir, berkeliaran dalam lingkaran. Guru, apakah kamu ingin aku keluar dari lingkaran yang membatasi? Teknik 1000 bayangan, tak berbentuk tak berbayang, tak terbatas tanpa ilusi. Jalan kecepatan, akulah jalannya. Tiba-tiba, cahaya pencerahan melintas di mata bingung Harley Ye, dan dia bergumam, "Guru, aku sudah mengerti apa yang kamu katakan." Bersambung.